Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Di sini kami akan terlebih dahulu memperkenalkan kami. Nama saya Indri Maliksin Nurferiatari dengan NIM 2207010132 dan teman saya Beatrix Eriana Sarata dengan NIM 2207010111. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dinamis epidemiologi triangle. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang titik berat pada pejamu. Nah, pada keadaan ini itu kasus yang terdapat ini hostnya itu lebih memberatkan dibanding agentnya, karena pada titik ini hostnya itu lebih dekat terhadap suatu penyakit. Misalnya itu jumlah penduduk dalam suatu wilayah atau jumlah proporsi pada balita itu berjumlah besar, sehingga itu akan lebih menitik beratkan hostnya dibanding agentnya, dan itu akan menimbulkan hostnya itu lebih dekat terhadap penyakit, dan titik beratnya itu lebih tidak seimbang karena pada bidang miringnya itu lebih miringnya ke arah host. Pada keadaan kedua itu terdapat titik berat pada agent, yang dimana agentnya itu lebih menitik beratkan sehingga bidang pengukurnya itu lebih miring ke arah agent. Nah, agent inilah yang menimbulkan atau menyebabkan penyakit terjadinya pada host atau pejamu. Misalnya itu penyakit mutasi virus influenza. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya pada keadaan yang ketiga, yaitu titik berat pada pejamu akibat bergesernya lingkungan. Nah, pada keadaan ini adanya ketidakseimbangan antara agent dan host dikarenakan titik kumpulnya itu lebih miring ke arah host. Karena pada keadaan inilah agentnya itu lebih menimbulkan penyakit atau menyebabkan penyakit pada host, yaitu misalnya itu pencemaran udara SO2. Di situ akan menyebabkan penyakit yang namanya kelainan paru-paru yang jika dibiarkan itu bisa terjadi gagal jantung. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut pada keadaan yang keempat. Nah, pada keadaan yang keempat ini berbeda lagi dengan keadaan yang kedua, karena pada keadaan yang keempat ini tutup kumpulnya itu lebih memberatkan kepada agentnya, di mana hostnya itu lebih pernah terhadap penyakit, dan agentnya itulah yang akan menimbulkan atau menyebabkan penyakit karena bergesernya lingkungan tersebut. Contohnya itu biasanya terjadi banjir. Nah, kalau misalnya terjadi banjir itu bisa menimbulkan yang namanya penyakit leptospira atau yang biasa disebut dengan leptospirosis. Terus untuk pada keseimbangan host agent dan eksperimen ini itu pada keadaan yang sehat atau pada keadaan yang tidak terjadi penyakit, karena keseimbangannya itu seimbang. Saya akan menjelaskan tentang rantai infeksi dari penyakit campak itu sendiri. Yang pertama adalah mikroorganisme. Mikroorganisme dari penyakit campak itu adalah infeksi virus dari keluarga Paramyxovirus. Yang kedua sini adalah reservoir atau tempat hidup. Tempat hidup dari penyakit campak itu adalah manusia sendiri. Tiga adalah path of exit atau jalan keluar. Jalan keluar dari penyakit campak itu sendiri adalah melalui saluran pernapasan, yang dimana seseorang menularkan percikan air liur, yaitu ketika seseorang berbicara atau bersin atau juga batuk. Yang keempat ini adalah mode of transmission atau cara penularan. Cara penularan di sini ada dua, yaitu dengan cara kontak langsung. Kontak langsung di sini yaitu dengan cara berjabat tangan. Yang kedua itu adalah melalui percikan air liur seseorang, ketika dimana seseorang berbicara kepada lawan bicaranya yang belum terkena penyakit campak itu sendiri, atau juga bersin dan juga batuk. Part of entry atau disebut juga jalan masuk dari penyakit campak. Jalan masuk dari penyakit campak ini sendiri juga sama dengan jalan keluar dari penyakit campak itu, yaitu dimana melalui saluran pernapasan yang akan ditularkan melalui percikan air liur. Yang keenam ini adalah faktor penjamu atau faktor yang akan mempengaruhi penyakit campak itu sendiri adalah melalui imunisasi dasar lengkap anak. Ada pengukuran epidemiologi. Pengukuran epidemiologi sendiri ini ada dua, yaitu angka kesakitan dan juga angka kematian. Di sini saya akan menjelaskan tentang angka kesakitan. Yang pertama itu adalah incident rate, di mana diketahui pada tahun 2004 di Puskesmas Esapa terdapat 500 kasus DBD. Diketahui juga jumlah penduduk Esapa ini sebanyak 40.000 jiwa. Dan hitunglah insiden kecepatan DBD di Puskesmas Esapa. Jadi rumus dari incident rate ini adalah jumlah kasus baru per periode waktu tertentu kali dengan konstanta. Jadi di sini IR-nya ini jumlah incident rate dari
ini adalah jumlah kasus baru, yaitu 500 kasus DBD per dengan periode waktu tertentunya itu adalah 40.000 jiwa. 40.000 jiwa kali dengan konstantanya ini adalah 1000. Jadi insiden rate 500 dikalikan dengan 1000 berarti 500.000 per dengan 40.000. Per dengan 40.000 jiwa. Jadi insiden rate jawaban dari contoh soal di atas yaitu adalah 12,5 per dengan 1000 penduduk. Jadi jawabannya ini adalah 12,5 per 1000 penduduk. Yang kedua adalah prevalence rate, yang dimana pada tahun 2004 di suatu puskesmas tertentu itu terdapat penderita DBD sebanyak 300 penderita, dan jumlah tersebut itu belum termasuk dengan 50 orang yang masih sakit pada akhir tahun 2007. Jumlah penduduk di puskesmas sebanyak 50.000 jiwa. Hitunglah prevalence rate pada penyakit tersebut, yang dimana rumus dari prevalence rate ini adalah jumlah kasus penyakit yang ada pada periode tertentu per dengan jumlah penduduk yang berisiko pada periode yang sama dikalikan dengan konstanta. Jadi di sini jumlah kasus penyakit itu ada jumlah kasus baru dan juga jumlah kasus lama. Jumlah kasus baru dan jumlah kasus lama ini adalah 300 penderita dan juga 50 orang yang masih sakit. Jadi di sini 300 ditambah dengan 50 orang yang masih sakit per dengan jumlah penduduk yang berisiko yaitu 50.000 jiwa. Dikalikan dengan konstantanya ini adalah 1000. Sama dengan di sini 350. Jadi 350 per dengan 50.000 dikalikan dengan konstantanya itu adalah 1000. Jadi jawabannya di sini adalah 7 per dengan 1000 jumlah penduduk. Jadi jawabannya di sini adalah 7 per 1000 jumlah penduduk. Contoh yang ketiga di sini adalah point prevalence rate, di mana di dalam kelas D terdapat 50 orang mahasiswa. Dan kemarin ada 30 orang yang menderita penyakit DBD dan juga hari ini terdapat 20 orang lainnya yang menderita penyakit DBD. Nah, berapakah poin prevalence tersebut? Prevalence rate-nya, di sini poin prevalence rate rumusnya itu adalah jumlah kasus penyakit tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu penyakit yang sama dikalikan dengan konstanta. Ini adalah jumlah kasus baru dan juga jumlah kasus lama. Jumlah kasus baru dan lama ini adalah 30 orang dari kemarin yang menderita penyakit DBD dan juga hari ini yang terdapat 20 orang lainnya. Yaitu di mana 30 orang ditambah dengan 20 orang yang hari ini menderita penyakit DBD dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu waktu yang sama, yaitu ada 50 orang mahasiswa dikalikan dengan 100%. Jadi 50 per 50 dikalikan dengan 100%. Jadi poin dari prevalensinya ini adalah 100%. Keempat di sini adalah periode prevalence rate, dan di mana pada suatu daerah dengan jumlah penduduk pada tanggal 20 Maret 2015 ini sebanyak 200.000 orang yang dilaporkan keadaan penyakit DBD ini sebagai berikut. Pada bulan Januari ini ada 85 kasus, dan pada bulan Maret juga ada 80 kasus, Agustus ada 35 kasus baru dan juga 20 kasus lama. Hitunglah periode prevalence penyakit DBD pada bulan Januari sampai Agustus. Nah, di sini rumus periode prevalence rate-nya ini adalah jumlah kasus penyakit yang ada per dengan penduduk rata-rata. Jumlah kasus penyakit yang ada ini adalah 85 kasus pada bulan Januari,
80 kasus pada bulan Maret, 35 kasus pada bulan Agustus baru, dan 20 kasus pada bulan Agustus yang lama. Jadi jumlah kasus penyakitnya ini adalah 85 tambah dengan 80 tambah dengan 35 kasus baru dan juga dengan kasus lama. Dengan penduduk rata-ratanya ini adalah 200.000 orang. Dikalikan dengan konstantanya ini adalah 1000. Sama dengan sama dengan 220 per dengan 200.000 penduduk dikalikan dengan 1000. Jadi jawabannya itu adalah 1,1 per 1000 penduduk per 1000 penduduk. Jadi hasilnya itu adalah 1,1 per 1000 penduduk. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang angka kematian. Yang pertama itu ada pool death rate, yang sebagai contoh soalnya yaitu pada tahun 2004, jumlah penduduk di suatu wilayah itu ada 600 jiwa. Nah, setelah setahun berlalu, diketahui terdapat kematian sejumlah 2.000 orang. Berapakah angka kematian kasarnya? Jadi di sini rumusnya itu jumlah kematian dibagi dengan jumlah penduduknya. Seperti yang kita ketahui, itu CDR-nya sama dengan 2000, jumlah kematiannya itu adalah 2000 dibagi dengan jumlah penduduknya itu adalah 600.000 dikali lagi dengan 1000 sama dengan 3,3 per 100. 1000. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut itu specific death rate, yang dimana contohnya yaitu jika diketahui pada tahun 2004 terdapat 20.000 penduduk berusia 10-20 tahun. Nah, pertanyaannya itu berapakah specific death rate bila jumlah kematian penduduk di usia tersebut itu sebanyak 600 per tahun. Nah, di sini itu sebagai rumusnya itu ASDR jumlah kematian pada umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada umur tertentu itu dikali konstantanya. Jadi di sini ASDR-nya sama dengan 600. Nah, 600 dibagi jumlah penduduk pada umur tertentunya itu ada 20.000. 20.000 dikali konstantanya itu 1000. Jadi sama dengan 600 dibagi dengan 20.000 sama dengan 30 per 1000 penduduk. Saya akan menjelaskan lebih lanjut untuk nomor 3 yaitu IMR. Nah, dari contoh soal yang ada itu dari jumlah kelahirannya itu 4.500 kelahiran pada tahun 2017. Nah, pada tahun 2017 yang sama juga terdapat 300 kematian bayi di NTT. Nah, pertanyaannya itu berapa angka kematian bayi tahun 2017 di NTT? Jadi, untuk rumusnya IMR-nya ini adalah jumlah kematian bayi dibagi dengan jumlah kelahiran bayi dikali konstanta. Jadi, di sini IMR jumlah kematian bayinya di sini itu ada 300 dibagi dengan jumlah kelahiran bayinya itu ada 4.500 dikali konstantanya itu 1000% sama dengan 300 dibagi 4.500 itu hasilnya 66%.
Baik, untuk angka kematian yang terakhir itu ada child mortality rate, yang sebagai contoh soalnya itu pada tahun 2019 jumlah kematian anak yang berusia 40 tahun akibat penyebab DBD di desa Baumata itu sebanyak 87 orang, dan jumlah anak yang berusia 40 tahun itu sebanyak 972 orang. Nah, pertanyaannya itu berapakah CMR penyakit tersebut? Jadi rumusnya itu CMR sama dengan jumlah kematian dibagi dengan jumlah anak kali 100%. Jadi cara penyelesaiannya itu CMR sama dengan jumlah kematiannya di sini itu sebanyak 87 orang. Dibagi dengan jumlah anaknya itu sebanyak 972. Dikali lagi dengan 100%. Hasilnya adalah 0, hasilnya itu 0,8,95%. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.